Halo teman-teman, ketemu lagi dengan sesuatu yang bisa membuat teman-teman bisa berpikir bahwa itu sebenarnya masalah pikiran kita. Teman-teman pernah enggak mengalami suatu kejadian di mana ketika kita berada di suatu tempat, kita merasa perasaan yang tidak enak, ya. Misalnya kita berada di kantor gitu ya, maka langsung muncul perasaan yang tidak nyaman, bahkan sampai keluhan fisik ya, bisa sakit kepala gitu ya, bisa asam lambung. Tetapi herannya ketika kita keluar dari ruangan itu, maka keluhan itu bisa hilang. Ini dokter kasih kisah nyata ya, seorang wanita, anggap aja usianya sekitar 25 tahun. Dia kerja di salah satu bank di Kota Palu. Dia mengeluh itu kepalanya sakit, nyeri, tegang belakang lehernya, dan dia rasakan itu sudah 3 bulan. Dan keluhan itu muncul ketika dia masuk kantor. Jadi ketika dia masuk kantor, keluhannya itu akan muncul. Dirasakan sangat sakit, sangat menyiksa, dan keluhan itu akan hilang ketika dia pulang kantor. Ketika dia sampai di rumah, kepalanya terasa enak. Dia sudah berapa kali melakukan pemeriksaan kepala termasuk CT scan, hasilnya normal. Bahkan dia pernah dikonsulkan ke psikiater ya, karena tidak ditemukan kelainan fisiknya. Malah dia dianjurkan oleh orang tuanya untuk ke paranormal karena berkeyakinan bahwa ada teman kantornya yang tidak suka sama dia, memberikan semacam kayak ilmu gaib gitu, sehingga anak ini merasa kepalanya sakit ya selama di kantor. Ini saking sakitnya dia tidak tertahankan, dia minta resign dari kantor. Cuma memang kedua orang tuanya tidak menerima keputusan itu karena apa? Karena berpikir bahwa mencari pekerjaan itu tidak mudah. Kalau saya setuju dengan apa pendapat orang tua itu, tetapi bagaimana solusi agar kepalanya yang sakit ini bisa hilang? Apakah pernah memang berpikir itu karena ilmu atau kekuatan kayak semacam santet yang dikirim dari seseorang yang tidak suka sama dia? Kalau kita pergi ke orang pintar atau ke dukun, biasanya memang dukun punya jawaban sih. Jawaban seolah-olah temannya yang A atau yang B yang tidak suka sama dia. Tapi kan membuktikannya susah. Tetapi dokter bisa memperbaiki keluhan anak ini itu dengan menggunakan yang namanya hipnoterapi. Sebenarnya sakit kepalanya itu terjadi karena trauma yang dialami. Dan trauma itu bukan segala sesuatu yang menakutkan seperti misalnya kecelakaan atau apa, tidak. Jadi peristiwa ini kan sakit kepalanya terjadi sejak 3 bulan ya. Sebelumnya itu dia tutup buku, dia harus lembur ya. Dia jam tidurnya saja mungkin cuma 2 jam atau 3 jam dalam satu hari. Dia lembur selama 1 minggu. Nah, lembur itu akan menimbulkan ketegangan fisiknya, termasuk kepalanya. Dia harus berhadapan dengan komputer berjam-jam ya. Mungkin istirahatnya cuma makan, habis itu kembali lagi mengerjakan pekerjaannya karena akhir tutup buku. Nah, ketegangan yang dirasakan oleh otot-otot badannya ini termasuk kepalanya ini itu menimbulkan sinyal ke dalam alam bawah sadarnya bahwa dia tidak boleh lagi mengerjakan pekerjaan itu karena membuat orang itu kurang istirahat. Jadi di alam bawah sadarnya terekam bahwa memaksakan kehendak untuk bekerja itu bisa menimbulkan ketegangan pada otot. Jadi anehnya ketika dia masuk kantor, maka memori alam bawah sadarnya itu akan muncul.
dan responnya adalah berupa sakit kepala, tegang di leher. Jadi dokter anggap bahwa masuk kantor atau suasana kantor itu sebagai trigger atau pencetus. Makanya ketika dia keluar dari kantor, maka kepalanya terasa sehat, tidak butuh obat. Tetapi besoknya ketika dia masuk kantor lagi, maka trigger itu akan muncul dan kepalanya akan sakit kembali. Jadi teman-teman yang mengalami kondisi ini, kita cukup melakukan yang namanya hipnosis. Kita masuk ke alam bawah sadarnya, lalu kita mengatakan di dalam alam bawah sadarnya bahwa kepalanya itu baik-baik saja, sehat gitu ya. Sehingga nanti ketika mulai hari ini rasakan ya kepalanya benar-benar sehat. Sebenarnya di hipnosis itu sugesti kita cuma meyakinkan alam bawah sadarnya bahwa kepalanya sehat. Tetapi kita akan memberikan nasihat juga kepada si individu ini agar mulai hari ini atau apapun pekerjaannya dia tetap harus memberikan waktu istirahat minimal buat kepalanya ya. Sebenarnya itu adalah tanda tubuh kita bahwa tubuh kita itu membutuhkan jam istirahat yang cukup. Cuma karena keterlaluan jam porsirnya, maka itu menimbulkan ketegangan. Ketegangan itu menjadi memori yang terdalamnya tersimpan, menjadi trauma gitu ya. Sehingga ketika dia melihat suasana kantor itu menjadi trigger. Mungkin teman-teman banyak mengalami kasus yang sama dengan rekan saya ini, tetapi nggak usah berpikir bahwa itu adalah magic yang dikirimkan oleh teman kita yang iri hati, tetapi intinya itu adalah trauma yang kita alami. Trauma itu bisa salah satunya adalah pekerjaan yang kita lakukan berjam-jam tanpa mengenal jam istirahat. Oke, teman-teman tetap semangat.